wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Koas THT FK Unisula di RST Bakti Wiratam Tama Semarang. Saya Desta Rashid dan rekan saya. Saya Mina Fadia. Kami di sini akan menjelaskan tentang radang tenggorokan yang disebabkan oleh asam lambung. Simak terus video kami ya. Radang tenggorokan biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Namun, bisa juga disebabkan oleh adanya asam lambung yang sering disebut sebagai laryngopharyngeal reflux. Berdasarkan National Health Service, sekitar 20% dari populasi orang dewasa mengalami penyakit radang tenggorokan dikarenakan adanya asam lambung ini. Anatomi dari tenggorokan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu terdapat struktur bernama nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Untuk nasofaring adalah bagian dari faring yang terletak di belakang hidung. Orofaring terletak di belakang mulut, sedangkan laringofaring adalah bagian faring yang terhubung dengan laring dan esofagus, yang dimana fungsi dari laring yaitu sebagai saluran pernapasan dan esofagus yaitu sebagai saluran cerna. Refleks yang timbul disebabkan oleh disfungsi sphincter esofagus bawah atau katup penutup kerongkongan di dekat lambung tidak berfungsi secara normal. Pada orang yang sehat, katup ini mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Sehingga apabila katup tidak berfungsi secara normal, dari isi makanan, gas, cairan asam lambung bisa naik kembali ke kerongkongan dan dapat melukai mukosa atau lapisan kerongkongan dan tenggorokan. Mendiagnosis LPR dengan menghitung skor dari Reflux Symptom Index berdasarkan gejala yang dikeluhkan pasien dalam jangka waktu 1 bulan terakhir. Scoring ini berisi 9 pertanyaan dengan tiap pertanyaannya diberi skor 0 sampai 5 sesuai derajat keparahan yang dirasakan oleh pasien. Pertanyaan pertamanya yaitu apakah terdapat suara serak atau masalah terhadap suara pasien. Yang kedua, apakah pasien sering mengeluarkan lendir di tenggorokan dengan refleks mendehem? Yang ketiga, apakah terdapat lendir di tenggorokan yang berlebihan? Yang keempat, apakah pasien merasa sulit menelan makanan, cairan, atau obat? Yang kelima, apakah pasien sering merasa batuk setelah makan atau berbaring? Yang keenam, apakah pasien merasa kesulitan untuk bernapas atau merasa tercekik? Yang ketujuh, apakah batuknya sangat mengganggu? Yang kedelapan, apakah ada rasa yang mengganjal di tenggorokan seperti terdapat massa di tenggorokan? Yang kesembilan, apakah terdapat rasa terbakar di ulu hati, rasa nyeri dada, gangguan pencernaan, dan perasaan asam lambung yang naik ke atas. Nah, apabila hasil scoring pasien nanti di total lebih dari 13, maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami LPR. Pemeriksaan fisik menggunakan tong spatel biasanya akan didapatkan tanda radang kronik seperti pada tonsil kritanya bisa melebar dan granulasi, pada dinding tenggorokan bisa didapatkan banyak granulasi, dan pada daerah laring bisa didapatkan mukosa yang tebal dan bergranulasi. Pemeriksaan yang dilakukan dapat melalui endoskopi, yaitu dilakukan dengan memasukkan kabel fiber optik ke dalam tenggorokan untuk menilai apakah terdapat pembengkakan pada area subglotik, pita suara, dan pada laring. Kemudian terdapat pembengkakan pada komisura posterior, dan dari warnanya dinilai kemerahan atau tidak, dan adanya granulasi, yang semuanya tercantum dalam reflux finding score. Apabila skor lebih dari 7, maka pasien mengalami LPR. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan
memeriksa pH 24 jam, yaitu dengan memasukkan selang pada kerongkongan dan tersambung dengan indikator pH yang dilakukan selama 24 jam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah LPR dan radang tenggorokan karena LPR. Yang pertama, dari merubah lifestyle pasien. Hindari makanan dan minuman yang merangsang aktivitas sphincter esofagus bawah seperti coklat, kopi, alkohol, minuman bersoda, makanan pedas, dan asam. Pastikan untuk makan tepat waktu dan beri jarak 3 jam sebelum tidur. Kemudian, menurunkan berat badan jika penderita mengalami obesitas. Meninggikan kepala saat tidur sebanyak 6 inci dan menghindari pakaian ketat dapat membantu mengurangi gejala LPR. Menjaga kebersihan tenggorokan juga penting untuk mencegah kuman penyebab infeksi masuk ke tenggorokan, seperti rajin sikat gigi, berkumur, atau mengkonsumsi permen yang mengandung antiseptik juga membantu menjaga tenggorokan tetap bersih. Pengobatan radang tenggorokan yang disebabkan asam lambung, maka juga harus diobati lambungnya dengan mengkonsumsi PPI dan antagonis reseptor H2 dalam jangka waktu yang panjang sesuai arahan dari dokter. Terapi pada komplikasi yang diakibatkan iritasi asam lambung di tenggorokan dapat dilakukan tonsilektomi bila terjadi tonsilitis kronis atau tindakan kuret granulasi faring bila terjadi faringitis kronik ketika konsumsi obat-obatan sudah tidak membantu penyembuhan. Sekian penjelasan kami terkait penyakit LPR. Jika Anda mengalami gejala serupa, segera periksakan ke dokter agar tidak terjadi komplikasi radang tenggorokan. Terima kasih, semoga bermanfaat.